Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yakni PT Indomarko Prismatama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Krisnanda Ronal Primadanita, nomor absen 2 dengan NIM 2442060200089. Perkenalkan, nama saya Ardian Bintang Fajari, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Najwa Amelia dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Dimas Haidar Pratama Ismanto, nomor absen 16. Saya akan menjelaskan profil usaha dan struktur organisasi. Profil usaha di PT Indomarko sendiri ada nama dagangnya yaitu Indomaret, jenis perusahaan perseroan terbatas, industri minimarket yang didirikan pada tahun 20 Juni 1988 di kantor pusat Jalan Pantai Indah Kapuk, Boulevard nomor 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14470 yang dipimpin saat ini oleh Sinarman Jonathan, pemiliknya Salim Group. Struktur organisasi dari PT Indomarko Prismatama memiliki struktur organisasi yang dimulai dari tingkatan tertinggi yaitu Branch Manager. Di bawah Branch Manager terdapat Deputy Branch Manager. Kemudian di bawahnya terdiri dari beberapa departemen seperti Location Manager, Development Manager, Personal and General Affairs Manager, EDP dan BIC Manager, Accounting and Tax Regular Manager, Accounting and Tax Franchise Manager, Finance Manager, Distribution Center Manager, Finance Regular, dan Area Manager. Di bawah Area Manager sendiri ada beberapa staff seperti Supervisor, Officer, dan Clerk. Di sini saya akan menjelaskan program pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Indomarko. Untuk yang pertama, pengadaan SDM. Nomor 1, rekrutmen. Untuk proses rekrutmen, Indomarko biasanya memiliki proses rekrutmen yang ketat, dimulai dari penyaringan CV, wawancara, tes keterampilan, hingga psikotes. Indomarko sendiri mencari individu dengan keterampilan teknis dan juga nilai-nilai yang sesuai dengan budaya perusahaan. Perekrutan di berbagai tingkatan, tidak hanya untuk posisi manajerial atau teknis, namun juga untuk posisi yang lebih rendah. Indomarko mungkin juga melakukan rekrutmen untuk lulusan baru yang memiliki potensi untuk berkembang. Indomarko sendiri juga memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk menarik kandidat terbaik, misalnya melalui sosial media atau portal pekerjaan. Untuk program pengembangan sumber daya manusia di Indomarko memiliki program orientasi dan onboarding. Setiap karyawan baru biasanya melalui program orientasi untuk memahami budaya dan nilai-nilai perusahaan, serta pemahaman mengenai produk dan sistem yang ada di Indomarko, serta melatih keterampilan. Indomarko menyediakan pelatihan teknis dan non-teknis yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pelatihan ini bisa berupa pelatihan dalam bidang produksi, manajerial, atau bahkan pelatihan dalam teknologi terbaru yang digunakan perusahaan. Serta Indomarko sendiri memiliki program pengembangan kepemimpinan untuk menyiapkan karyawan yang berpotensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Program ini mencakup coaching, mentoring, serta pelatihan manajerial yang lebih mendalam. Ingin menyampaikan tentang program kompensasi. Yang pertama ada upah atau gaji. Dalam pemberian gaji ada dua cara, yaitu gaji yang dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan ada upah yang dibayarkan berdasarkan hari, jam, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. Pengeluaran perusahaan dalam pemberian kompensasi diperlukan satu sistem kompensasi yang baik dan benar, agar dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dari perhitungan sampai pembayaran dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Yang kedua ada insentif. PT Indomarko Prismatama memberikan berbagai jenis bonus kepada karyawannya yang dibedakan berdasarkan pencapaian kinerja, periode, dan perayaan tertentu. Jenis bonus yang diberikan. Yang pertama ada bonus kinerja. Bonus kinerja diberikan karyawan yang mencapai target kinerja tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mekanisme pemberian bonus kinerja biasanya didasarkan pada target penjualan, target pelayanan pelanggan,
atau target operasional lainnya. Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bonus kinerja berbeda-beda, tergantung dari jabatan dan unit kerja karyawan. Yang kedua ada bonus tahunan. Bonus tahunan diberikan kepada seluruh karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama 1 tahun. Besarnya bonus tahunan biasanya dihitung berdasarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan profitabilitas yang dicapai. Yang ketiga ada bonus hari raya. Bonus hari raya diberikan kepada seluruh karyawan menjelang hari raya keagamaan tertentu. Contohnya seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Natal. Bonus ini biasanya diberikan sebagai bentuk apresiasi dan untuk membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhan selama hari raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi rantai pemasokan dari PT Indomarko Prismatama. Jadi, PT Indomarko Prismatama memiliki jaringan distribusi yang sangat solid dengan menghubungkan ribuan gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, barang-barang yang dipesan dari pusat dapat dengan cepat didistribusikan ke setiap gerai yang ada di daerah masing-masing. Dan kemudian konsumen dapat menikmati kelebihan produk, yaitu produk yang diterima akan segar dan persediaan barang di setiap gerai akan tetap terjaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permodalan dan bauran pemasaran yang ada di PT Indomarko Prismatama. Jadi, PT Indomarko Prismatama ini memiliki estimasi modal yang berbeda-beda. Estimasi biaya yang diperlukan itu meliputi franchise fee yang jangka waktunya 5 tahun dengan besar 36 juta. Kemudian promosi dan persiapan pembukaan toko dengan biaya 9,5 juta. Kemudian renovasi dan tambah daya listrik setiap gerai itu 21,5 juta. Estimasi biaya berbeda-beda tergantung dari renovasi bangunan apabila bangunan itu dulunya ruko atau bukan. Kemudian ada peralatan elektronik maupun non-elektronik dengan biaya 227 juta. Jika ditotal, maka modal yang diperlukan untuk membuka gerai Indomaret dengan sistem waralaba ini sebesar 494 juta rupiah. Selanjutnya adalah bauran pemasaran pada PT Indomarko Prismatama. Jadi mereka menggunakan 4P. Yang pertama adalah produk, price, place, dan juga promotion. Untuk produk, mereka menjual berbagai macam merek, baik lokal maupun lokal ada pada gerai yang mereka sediakan. Untuk kategori produk yang mereka jual itu berbagai macam, seperti sembako, kebutuhan rumah tangga, makanan dan minuman ringan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah price. Jadi Indomaret itu sudah menetapkan harga dari pusat sehingga mereka selalu mengupdate harganya setiap hari. Harga yang menarik minat konsumen ini secara keseluruhan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk lebih dari satu. Selain itu juga mereka menawarkan harga yang lebih murah dengan embel-embel beli satu gratis satu. Untuk place, jadi PT Indomarko Prismatama ini sering membuat gerai Indomaret itu berada pada lokasi yang strategis seperti dekat dengan pusat keramaian, kemudian dekat dengan perumahan warga, dekat dengan pasar, dan juga dekat dengan jalan raya sehingga konsumen mudah menemukan Indomaret. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Untuk promotion, Indomaret sendiri menawarkan harga kompetitif yang memiliki banyak diskon melalui media cetak maupun elektronik. Indomaret juga mempertimbangkan mengurangi harga produk tertentu agar lebih efisien untuk dijual kepada para konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.